ini di mana ada ibaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Akang Lukman. Sebelum nonton video ini, seperti biasa, tekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya tidak akan membuat tutorial ya, tapi saya akan sedikit membahas cara mencabut golok dari sarung yang baik dan benar ya. Karena jadi kenapa saya buat video ini, karena kan ada kejadian ya. Jadi posisinya ketika nyabut bilah ini apa namanya goloknya jadi ketika dia mencabut golok ini apa tangannya gini, tangannya ini goloknya mungkin sarungnya longgar atau ininya apa namanya bagian sininya nih kan bilah itu di tengah, nah sebelah sini ketipisan dan tidak ada simpainya. Dia cabut, nyabutnya seperti ini, red. Jadi tangannya 4 biji ini tergores gitu dan luka ya, lumayan lah, jajan ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah jadi kali ini saya akan membuatkan cara ya mencabut golok dari sarung yang baik dan benar untuk pemula ya. Jadi video ini saya buatkan untuk pemula ya, karena kalau untuk profesional udah ahli seperti pemain silat atau apa mungkin dia udah kenal sama ini dan udah gak usah diajarin lah, karena hobi kita kan hobi dengan ada tingkat resikonya ya. Jadi minimal kita tahu cara untuk menggunakannya. Nah oke, jadi seperti ini ya. Nah ini ada golok galonggong nih, golok daerah sini. Jadi kalau membuka golok usahain seperti ini ya, seperti ini kalau untuk pemula tapi ya. Ini cabut gini, dimana ada ibaratnya accident ya, kecelakaan, dia keluar ke sini dia tidak akan mengenai tangan, soalnya kita nyabutnya kan seperti ini. Gimana ya kamera, nah nyabutnya kan seperti ini. Jadi kalau nyabutnya seperti ini, ketika thread gini, nah saya juga kalau nyabut suka gini dah. Nah kita cabutnya seperti ini, tangan di sini kita cabutnya seperti ini ya. Kalau ini keluar maka mengenai tangan kita. Makanya fungsi simpai itu sebenarnya selain untuk mempercantik, ini untuk melindungi juga itu. Soalnya kan kalau mungkin kalau beli golok-golok yang kayak pesanan yang itu pasti safety-nya diperhatikan. Biasanya kejadian seperti yang tadi saya ceritakan itu sama golok kodian. Jadi golok yang bikinnya asal-asalan. Jadi sarungnya itu asal jadilah gitu. Nah jadi alangkah baiknya kalau nyabutnya seperti ini ya. Nah tangan begini nih tuh. Jadi walaupun dia kesini juga keluar dari sarung, nggak mengenai tangan, seperti itu ya caranya untuk ini. Dan untuk pencabutan golok juga kan misal ini seperti ini, jadi jangan dicabutnya, jangan ditarik begini. Biasanya terjadi kalau yang golok yang double keluar itu sama golok-golok yang melenting kayak kopak rawing yang bentik ini. Jadi nariknya seperti ini, nyai ditarik ke sini, dia akan keluar dari sini. Makanya kalau mau narik golok usahain ikut jalur punggungnya gini nih. Jadi jangan ditekan ke depan gini, tapi ikutin jalurnya. Nah jalur punduknya gini. Ini untuk lebih amannya ya, tapi mungkin punyalah kalian teknik masing-masing, tapi itu untuk cara aman. Jadi lebih baiknya kalau nyabut itu begini aja. Nah begini jadi aman, walaupun goloknya istilahnya golok jelek sarungnya atau ininya tipis, apa bolong-bolong di bagian sininya nggak ada simpainya, walaupun kesini juga seret nggak mengenai tangan gitu. Soalnya jadi ceritanya begini,
dia kan goloknya diasahin tajam, itunya kan udah jelek, sarungnya emang udah jelek. Dia nariknya gini ya, nariknya di sini pegangnya. Nah goloknya kan kayak galonggong, kan kayak kopak rawing, bentik ke sini nih, ditarik gini, fret, jadi posisi bilahnya keluar gini, kena tangan dia, fret, dan akhirnya ininya kena. Nah, oke, itu dulu ya, sekian, mungkin agak, semoga bisa dipahami ya, karena kata-kata saya agak bulat-bulat, tapi intinya dalam mencabut golok usahakan jangan seperti inilah, tapi usahakan seperti ini nih kalau untuk pemula ya. Ketika ditarik, walaupun dia sobek ininya nggak mengenai tangan. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga dipahami ya, karena saya buatkan video ini takut ada apa-apa ya sama penonton saya, apalagi yang baru masih pegang. Kalau untuk senior sih kayaknya gak usah dibilangin, udah pada top. Oke, sekian video saya ya, semoga bermanfaat, walaupun mungkin kayaknya tidak terlalu bermanfaat sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.